Baik, salam saudara-saudara sekalian. Salam. Ya, sekali lagi salam. Salam. Sekali lagi keras salam. Salam. Ya, saudara. Mari kita menyiapkan bagian Alkitab kita pada malam hari ini yang saya ambil dari Roma pasal 6 ayat 23. Saya rasa kita bukan salam saja yang semangat, tapi dengan firman Tuhan harus semangat. Ya. Amin. Amin. Baik, Roma pasal 3 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Kita sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bersekutu bersama pada tempat ini ya Tuhan. Tuhan, puji-pujian telah kami naikkan. Biarlah segala semangat pujian sembah kami benar-benar lahir dari hati kami yang sungguh-sungguh ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Namun kami sadari benar bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas ketika kami mempelajari firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak mampu menyelami kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami belajar, kami mohon Engkau menerangi hati pikiran kami. Engkau menolong kami, berikan kepada kami fokus konsentrasi agar kami benar-benar boleh dapat memahami dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon juga Engkau menolong hamba-Mu yang menyampaikan agar bisa menyampaikannya dengan baik, dengan kata-kata yang baik, kalimat yang baik dan sejelas-jelasnya, sehingga kami semua boleh dapat mengerti ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, kami tahu benar bahwa ketika kami belajar firman Tuhan, setan pasti bekerja. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau menjaga melindungi kami dan dalam jam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar aman dan kami boleh menikmati firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua alat yang kami pergunakan supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik demi kelancaran pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kasihani dan ampuni dosa kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, bacaan kita Roma pasal 6 ayat 23. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema kita pada malam hari ini adalah penghukuman dosa. Ya, penghukuman dosa. Saudara-saudara sekalian, dalam teks bacaan kita saat ini bercerita tentang kehidupan manusia, bagaimana posisi atau keadaan manusia yang sesungguhnya di hadapan Allah. Bagian firman ini kita bisa melihat bahwa yang dibicarakan adalah kehidupan manusia di hadapan Allah. Karena itu, bagian firman Tuhan ini saya akan membaginya menjadi kurang lebih ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah tentang dosa. Saudara-saudara sekalian, perhatikan bacaan kita dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, pertanyaan kita adalah, apa itu dosa? Ada yang tahu apa itu dosa? Ya, yang lain, apa itu dosa? Saudara-saudara sekalian, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum atau terhadap perintah atau firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika manusia pertama ada di Taman Eden, Allah memberi perintah kepada manusia untuk tidak boleh memakan buah pohon terlarang atau pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau memakan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pasti engkau mati. Jadi di sini Allah memberi perintah kepada manusia bahwa manusia tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini ada perintah, ada larangan yang diberikan oleh Tuhan, di mana manusia boleh memakan semua pohon, buah pohon di dalam taman itu, tetapi
Allah perintah. Mari kita perhatikan Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya juga memakan. Ya, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan bahwa di dalam Kejadian pasal 2 Allah memberi perintah jangan makan buah itu. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 manusia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang menyebabkan manusia berdosa makan buahnya atau melanggar apa yang Tuhan perintah. Melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang jangan makan, berarti kita tidak boleh makan. Sebenarnya tidak terlalu jadi persoalan dengan buahnya, tapi dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sebenarnya kalau saya tahu ada pakai infocus atau slide begini, saya bikin foto ini lalu kita bisa lihat. Karena saya tidak tahu, jadi saya tidak bikin. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan itu juga dinyatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Firman Tuhan bilang begini, kita tidak boleh melanggar. Begitu kita melanggar firman Tuhan, itu disebut dosa. Kalau tidak diperintahkan oleh firman Tuhan dan kita lakukan, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tuhan tidak perintahkan, Tuhan tidak larang, kita lakukan, dosa atau tidak? Tidak dosa. Saudara harus tahu ada dua arti. Alkitab itu arti pertama itu secara eksplisit. Eksplisit itu katakan secara lurus-lurus. Jangan menyembah berhala. Itu artinya kita tidak boleh menyembah berhala. Secara implisit firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini implisitnya adalah dengan, kan di dalam Alkitab ini tidak ada kata-kata jangan merokok. Kadang-kadang kita omong di orang merokok, jangan merokok kakak. Lalu dia bertanya, di mana ayat Alkitab yang mengatakan jangan merokok? Nah, secara implisit dari kasih sesama manusia, dengan saudara isap rokok dan saudara kasih asap ke orang lain, itu artinya saudara tidak sedang mengasihi orang lain, tapi sedang membunuh orang lain. Jadi saudara yang hirup udara atau asap yang keluar daripada dia, itulah yang resikonya lebih besar. Itu menurut dokter. Jadi orang yang isap resikonya jauh lebih ringan daripada orang yang menghirup asap yang dia keluar. Jadi tidak ada larangan secara eksplisit, tetapi secara implisit, secara tidak langsung itu ada di dalam Alkitab. Beda dengan mabuk. Mabuk itu kan janganlah kamu mabuk oleh aku, itu ada. Tapi mengenai misalnya pakai kacamata, ada dalam Alkitab perintah pakai kacamata, ada atau tidak? Tidak ada. Pertanyaan kita, dilarang oleh Alkitab atau tidak? Dilarang atau tidak? Tidak. Kalau tidak diperintah, tidak dilarang, kita boleh pakai. Kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pakai HP untuk puji Tuhan boleh atau tidak? Pakai musik untuk puji Tuhan boleh atau tidak? Kan tidak diperintahkan. Tapi tidak diperintahkan, tetapi tidak juga dilarang. Itu artinya tidak dilarang baik eksplisit maupun implisit. Itu artinya kita boleh mempergunakan. Jadi hal-hal yang kecil yang tidak diperintahkan oleh firman Tuhan, tetapi itu tidak dilarang oleh firman Tuhan baik secara eksplisit maupun implisit, kita boleh mempergunakan. Ya, karena kita dalam Alkitab tidak ada pakai kipas angin kalau panas, tidak ada. Ya, tidak ada larangan seperti itu. Dan tidak ada perintah, tetapi karena tidak melanggar firman Tuhan, kita boleh memakainya. Jadi jelas bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap apa yang Allah perintahkan atau firmankan kepada manusia. Nah, pertanyaan kita, siapa orang berdosa itu sebenarnya? Ya, siapa orang berdosa? Saudara perlu ketahui bahwa ada banyak orang merasa diri suci, lebih dari orang lain sucinya. Ya, orang merasa diri
ayat 23 mengatakan secara eksplisit bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Perhatikan di sini, semua orang, tidak ada yang terkecuali. Ya, tidak ada yang terkecuali. Yang namanya turunan Adam itu semua adalah orang berdosa. Tapi ada satu, ya, tidak ada yang terkecuali ini yang lahir dari Bapa dan Ibu. Tapi ada terkecualian yang misalnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia Allah sungguh-sungguh, dia manusia sungguh-sungguh. Tapi biarpun dia manusia sungguh-sungguh, dia tidak berbuat dosa. Itu dinyatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia turut merasakan kelemahan. Dia pernah menangis, dia pernah capek, dia pernah berduka, tapi dia tidak berbuat dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Anak Tuhan yang suka tipu sebenarnya itu bukan milik Tuhan. Ya, orang-orang yang suka tipu itu tidak milik Tuhan. Jual-jual ikannya sudah 2-3 hari itu baru kakak itu sudah dosa. Ya, jual barang kawin misalnya, oh ini yang asli, ini ori. Itu orang beli kalau pakai 1 minggu luntur. Bilang gini, jadi buah. Ya, saudara-saudara sekalian, karena itu dosa tidak Yesus berbuat sama sekali. Artinya dia suci, dia murni. Dan di luar Yesus, semua manusia, di luar atau hanya Yesus saja satu-satunya perkecualian. Selepas dari itu, semua manusia adalah orang berdosa. Coba kita bandingkan dengan Roma pasal 3 ayat 10 sampai 17. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenggangan, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Perhatikan di sini, secara berulang-ulang dikatakan tidak. Ada yang benar? Tidak. Seorang pun tidak ada. Tidak ada seorang pun yang berakal budi pakai, oh saya ini mau hidup untuk Tuhan. Tidak ada yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kecuali Allah telah menemukan dia. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat semua manusia adalah orang berdosa. Nah, pertanyaan kita ini, dosanya banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira berapa banyak? Tidak bisa dihitung. Kalau itu gue bisa. Nah, ini hari pengeluaran berapa? Bisa. Dosa saya berapa ini hari? Kita semua. Syukur-syukur kalau ada orang bisa hitung dosa ya. Saudara-saudara sekalian, saya akan memberi bukti bagi kita bahwa kita memang benar-benar manusia ini bukan hanya berdosa, terlalu berdosa. Kita bisa lihatnya dari 10 hukum. Hukum pertama apa? Ya, jangan ada padamu di hadapanku. Yang kedua, jangan sujud. Yang ketiga, ya, lihat orang punya mie sendok terlalu banyak, dia bilang Tuhan Yesus. Ikan jatuh dari meja, dia bilang Tuhan
Tuhan Yesus. Nah, itu dosa semuanya. Lalu yang keempat apa? Ini semua ingat dan kuduskan hari Sabat. Harusnya kebaktian tapi malah piknik. Yang kelima, orang tua ngomong satu kali kita sudima. Yang keenam, jangan membunuh. Membunuh itu bukan secara fisik. Kita benci, marah kepada saudara, itu sudah sama dengan membunuh. Jangan berzina. Lihat orang sudah berkeluarga tapi masih punya pil, pria idaman lain. Kalau wanita itu vil, wanita idaman lain. Ada apa yang di sini begitu? Ada orang suci semua ya. Jangan mencuri. Saya tidak pernah curi orang pemangga, tapi curi waktu Tuhan nomor 1. Harusnya persekutuan tapi malah sibuk kerja. Itu curi waktu Tuhan. Harusnya berbakti tapi tidak berbakti. Itu namanya curi waktu Tuhan. Yang 9, jangan bersaksi dusta. Yang suka tipu-tipu. Dapat lihat ada orang pencuri begitu orang tanya, kakak dapat lihat ini barang gila di sini sama. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Lihat orang pembarang, ini lihat nomor 1 orang yang beli motor dia yang gas di rumah dari pagi sampai malam. Tetangga yang beli kulkas dia sendiri yang kedinginan di rumah. Banyak seperti itu, orang lain yang sukses dia yang sesak napas di rumah. Orang lain pada sukses, pokoknya dia tidak ada damai sudah di rumah. Iri dengan orang lain, jelas itu adalah dosa. Ya, saya ingin membahas hukum pertama saja bagi kita saat ini. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pelanggaran terhadap hukum ini adalah menyembah banyak Allah atau dewa, atau melakukan sinkritisme, atau menggabungkan dua kepercayaan. Misalnya, saudara-saudara Kristen tapi masih percaya jimat, masih percaya hal-hal yang lain. Kalau Tuhan, ikut Tuhan. Kalau bukan Tuhan, jangan campur-campur. Ikut Tuhan itu bukan makan gado-gado. Campur-campur. Yang berikut, pelanggaran terhadap hukum ini, berdoa kepada roh-roh nenek moyang atau orang tua. Orang sabu banyak yang begitu. Kalau sakit, harus potong ayam, minta kepada Pak nenek moyang dong, supaya kasih sembuh. Mantan pemain itu jadi kita tahu. Di sini saudara kok? Ada di semua. Ya. Menyimpan atau mempercayai jimat. Keberuntungan ini kalau pergi ke pasar atau mau melakukan dagang atau mau berusaha tapi harus pakai bapak sendiri tahu semua ya. Ya, tahu semua itu. Kemudian konsekuensi dari hukum pertama adalah bahwa Allah harus diutamakan lebih dari segalanya, termasuk diri sendiri. Ya, di dalam Lukas pasal 14 ayat 26 ya, barang siapa mau datang kepadaku, dan Yesus berkata, jika dia tidak membenci bapak, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Saudara jangan baca ayat begini dulu, oh harus benci orang tua di rumah. Kebetulan ada konflik. Ada ayat kita bilang benci. Coba baca kalau tidak percaya, bunyi seperti itu. Lukas pasal 14 ayat 26. Yang juara lomba baca kitab tercepat silakan membaca. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Ya, jika seorang datang kepadaku dan ia
tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri yang tidak dapat menjadi muridku. Lalu dari sini saudara pulang mulai berkelahi dengan orang tua di rumah. Firman Tuhan kita harus membenci. Saudara harus melihat ayat paralelnya dalam Matius mengatakan, barang siapa mengasihi ibunya, bapaknya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya kita tidak boleh mengasihi orang tua kita, keluarga kita lebih daripada Tuhan. Tuhan harus nomor satu, mereka nomor sekian. Ya, jadi kita tidak boleh mengasihi mereka lebih daripada Tuhan. Kemudian keluarga, suami, istri, dan lain sebagainya, kita tidak boleh mengasihi mereka lebih daripada Tuhan. Pekerjaan, uang. Bekerja itu harus. Cari uang itu memang kita membutuhkan uang. Tapi jangan karena cari uang lupa Tuhan. Banyak orang dulu masih melarang, datang persekutuan berlutut sampai lutut semua lupa. Begitu sudah sukses, dia bilang, pekerjaan terlalu banyak Tuhan, jadi ini hari saya libur. Nah, Tuhan bilang sungguh, nanti saya ambil pekerjaan baru kau pergi lagi. Ternyata kau ini tidak mau sukses. Bos bisa berhala bagi kita. Bos suruh kerja, berbisnis curang, rubah kwitansi. Banyak itu. Waktu dulu saya di Eden, ada orang datang belanja lalu bilang, Aci, tolong dinaikin aja harganya ya. Lalu dia bayar di bawah. Terlalu cinta uang. Ingat dalam 2 Timotius, dalam Timotius mengatakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Semua cinta uang? Habis ini datang store semua. Tidak harus begitu ya. Juga bisa teman, pacar, itu bisa. Jadi berhala. Harusnya ibadah hari ini pacar bilang ketemuan yuk, makan yuk, jalan-jalan yuk. Itu bisa. Jadi berhala dan bisa jadi pacarku berhala aku bisa. Ya. Karena mengutamakan pacar lebih daripada Tuhan. Ya. Juga hobi seperti nonton TV sampai sore, ingat berdoa di rumah. Sore ingat lagi baca kitab, yang penting Indosiar dan tancap dari pagi sampai malam. Apalagi yang suka Korea dong, itu belajar menangis itu nomor 1. Lumpuh air mata itu belum bisa kasih keluar tanpa harus sedih. Karena ada undangan, harusnya berbakti, harusnya beribadah, harusnya melayani Tuhan. Karena ada undangan pesta pernikahan, ulang tahun, kita tidak ikut. Itu bisa berhala bagi kita. Yang paling nomor 1 zaman modern itu adalah HP. HP genggaman ini. Ya. Dia itu berhala nomor 1. Kenapa berani bilang begitu? Karena bangun pagi dia cari bukan Tuhan Yesus yang kasih dia nafas, dia cari HP. Kayak HP sudah bawa, dia bangun dulu, angkat HP dulu. Dia jam berapa? Tidak cari Tuhan. Dan saudara ingat, pelayanan pun itu bisa menjadi berhala. Saudara hanya melayani, tapi tidak ingat bersekutu atau membangun relasi dengan Tuhan dalam saat itu, saudara. Itu sebenarnya berhala bagi saudara. Saudara hanya mengeluarkan, tapi saudara tidak ada pemasukan. Saudara miskin. Ingat saudara, pelayanan kita jangan menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang hanya melayani, tapi tidak berdoa kepada Tuhan. Tidak mempunyai tempat untuk dia berdoa secara pribadi, berbicara dengan Tuhan di dalam hidupnya. Daud di dalam Mazmur 23 dia katakan, engkaulah. Pertama dia katakan, ia membimbing aku, ia menuntun aku. Tapi di bagian terakhir, engkau. Artinya setelah dia omong tentang Tuhan, dia berbicara dengan Tuhan. Banyak orang sekarang mau omong tentang Tuhan, tapi tidak mau berbicara dengan Tuhan. Banyak orang mau cerita tentang Yesus saja, cerita tentang Tuhan saja, tapi tidak pernah berbicara tentang Dia. Misalnya kalau saudara pacaran, kalau saudara cerita, cewek saya
saya cantik sekali, tapi saudara tidak pernah ketemu dengan dia seumur hidup. Kalau ada cewek yang mau begitu, saya curiga dia. Ada yang konflik, ya, yang konflik dalam otaknya. Ada kabel satu yang belum disambung. Ya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus melayani benar, tapi ingat, kita juga harus banyak berbicara, berlutut di kaki Tuhan. Ya. Seorang yang mengatakan segala sesuatu menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan, apapun yang membawa kita jauh dari firman Tuhan, itu adalah dosa. Hukum pertama ini banyak yang langgar kok. Banyaklah orang bangun pagi itu cari Tuhan, bukan cari HP. Orang ada pacar itu kita makan Tuhan. Sebelum ada pacar bilang, saya akan cinta Tuhan seperti Tuhan kirim dia ke saya. Begitu sudah dari dia, tentu hilang. Itu banyak itu. Dulu saya punya kawan itu bukan persekutuan. Oh dulunya pertamanya semangat sekali. Begitu sudah punya pacar mulai hilang. Ada lagi saya punya kawan di sana persekutuannya rajin sekali. Sampai motor ban pizza saya dia dorong. Sampai persekutuan sejauh sekitar 3-4 kilo dia jalan kaki. Karena dia jalan dengan Nona 1. Begitu dia jalan dengan Nona 1, begitu dia Nona pergi, sampai hari ini dia tidak pernah muncul lagi. Saudara simpulkan itu karena dia ikut Tuhan, karena anak muda jawab sendiri semua. Ya, dari hukum pertama saja kita sudah sangat berdosa. Ya. Kemudian ada perintah yang menarik dalam Matius pasal 22 ayat 27 sampai 29. Perhatikan di situ. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, siapa yang sudah melakukan hukum ini? Siapa yang sudah bisa melakukan hukum ini? Kalau saya tidak bisa. Hatinya hanya ada Yesus, tidak ada yang lain. Ku ingin tetap di sini. Pokoknya dia mau dengan Tuhan seterus. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, penuh di dalam pikiran, tidak ada pikiran kotor. Pikiran hanya Tuhan saja. Anak muda rupanya begitu, dengan pengayat. Oh Tuhan Yesus. Dia jadi pasar tapi ada yang lewat yang biasa. Biasa saja. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita dari sini tidak ada manusia yang bisa mentaati hukum ini. Karena itu kita semua berdosa dan sangat berdosa di hadapan Allah. Baru hanya lihat beberapa hal dalam Alkitab. Kita sudah hitam legam dan tidak ada sesuatu titik putih pun di dalam hidup kita. Bahkan di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikian akan bisa kalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor di mata. Segala kesalehan, bukan segala kejahatan. Kesalehanmu di mata Allah cuma seperti kain kotor. Karena itu jangan bangga saya ini terlalu baik, layak di hadapan Tuhan. Tidak ada. Kamu punya kebaikan seperti kain kotor di mata Tuhan. Saya memberikan banyak bukti seperti ini, bukan supaya saudara bisa mentaati lalu saudara masuk surga. Karena saya percaya orang masuk surga itu bukan karena kebaikan, tetapi karena kita percaya. Saudara-saudara sekalian, kalau kebaikan saja seperti kain kotor, lu mau masuk surga dengan kain kotor. Ada hotel di sini kok, ada kain bed di belakang, nanti saya pergi mau nginap 1 malam deh. Pakai kain kotor, Pak, saya mau nginap 1 malam. Lalu orang bilang, waras kok? Mau masuk surga dengan kain kotor, itu jauh lebih tidak waras lagi. Saudara-saudara sekalian, ingat bukti ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita sangat berdosa di hadapan Allah. Ini terlalu banyak kita kasih bukti ya. Sekarang kita hitung-hitungan saja.
Kita buat dosa itu jangan banyak-banyak, satu hari cuma 3. Orang baik lah kita semuanya. 3 saja. 3 kali 1 minggu berapa? 21. 21 kali 4. 44. Ya. 21. Ya. 44 dosa 1 minggu. Sedikit sekali, ini 1 bulan. Ya. Lalu dikali dengan 1 tahun. Berapa? 10 bulan. 3 dosa dikali dengan 1 bulan itu sekitar 90 dosa. 1 bulan. Dan dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12. Nah kita buang yang 2 pakai yang 10. 10 kali 9 berapa? 900 dosa dalam 1 tahun. 2 bulan kita kasih bonus. Lalu kita rencana umur berapa? Pikir memang. Misalnya saya umur 50, dan tinggal kali 1. 900 kali 50. 10 tahun kali 9 berapa? 900. 9.000. 9.000 umur 20 tahun 118.000. Umur 40 tahun berapa? 36.000. Umur 40 tahun tambah lagi 10 tahun berapa? Orang matematika dong di sekolah ya, sudah sangat banyak kita melihat dari sini saya. Kadang-kadang orang di umur sampai 80. Dan sudah baik umur panjang, tapi ada episode baik dosa terlalu banyak. Banyak penderitaan juga. Memang dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan masa hidup kami itu 70 kuat-kuat, lebihnya bonus. Tapi saya tidak maulah lebih dari 80. Kalau saya punya rencana, kenapa? Itu kan bonus, itu menderita orang yang ngurus sendiri juga menderita. Ya tapi itu kan rencana kita tidak tahu rencana Tuhan. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa semua manusia begitu berdosa. Dan akibat dari dosa yang kedua adalah harus dihukum. Jadi yang kedua, manusia berdosa harus dihukum. Bacaan kita, sebab upah dosa ialah maut. Jadi akibat dari dosa ialah maut. Kata maut di sini berarti kematian. Bisa berarti kematian secara jasmani, tapi juga bisa berarti kematian secara rohani. Di dalam Wahyu pasal 28 21 ayat 8, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Jadi maut di situ itu bisa berarti masuk neraka. Dan akibat dosa manusia harus masuk neraka. Berapa dosa supaya kita masuk neraka? Berapa? Asal lu berdosa, mati orang tua saja sudah cukup bawa kita masuk neraka. Kan dikatakan sebab upah dosa, dosa besar kecil tidak usah, besar kecil tidak dipedulikan. Yang penting kamu berdosa, kamu pasti dihukum oleh Allah dalam neraka. Neraka adalah tempat penderitaan. Dalam Lukas 16 ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Di neraka itu tempat penderitaan. Lalu ada ulatnya juga yang tidak pernah mati dalam Matius 9 ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dan juga ada api dan belerang dalam Wahyu 19 ayat 20 bagian terakhir dikatakan lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 20 ayat 10 lautan dan belerang. Wahyu 21 ayat 8 lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi di sana ada lautan api, ada ulat. Dan bikin apa di dalam neraka? Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 14 ayat 11, siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Wahyu 20 ayat 10, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini, neraka bukanlah tempat yang dirindukan. Kalau saudara mau piknik, jangan piknik di sana. Saya usul. Ya, neraka bukan tempat yang indah. Neraka bukan tempat yang dirindukan oleh setiap orang. Neraka benar-benar ada tempat penyiksaan, dan di neraka tidak ada rest in peace, tidak ada.
siang malam diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Inggris, no rest. Tidak ada istirahat. Karena itu ada orang meninggal, kalau kita tidak tahu dia orang percaya atau tidak, jangan katakan rib. Sebab apa? Kalau bukan orang percaya pasti dia masuk neraka. Karena di dalam neraka tidak ada istirahat. Karena itu tidak layak dapatkan rib. Rest in peace. Maka kita harus tidak boleh menghakimi. Ada lu sendiri kalau bilang rest in peace, lu menghakimi bosan. Memang lu tahu dia masuk surga. Jadi di dalam neraka tidak ada istirahat atau no rest in hell. Tidak ada istirahat di dalam neraka. Saudara, kita semua adalah orang berdosa, harus masuk neraka. Tidak ada yang terkecuali. Ya, hanya Yesus sendiri yang tidak berdosa. Kita semua manusia tidak ada yang terkecuali. Kita semua adalah orang berdosa, termasuk kita semua dalam ruangan ini. Tapi saudara, Allah itu Allah yang adil. Nomor 1 ayat 3. Allah besar kasih setia, panjang sabar, tapi tidak akan membiarkan orang lolos, orang bersalah dari hukuman. Jadi Allah yang kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Allah yang adil, dia juga Allah yang kasih. Allah yang adil, dia menghukum manusia berdosa. Tetapi dia juga Allah yang kasih. Tapi bagaimana? Bebaskan manusia begitu saja tidak bisa. Kalau dia bebaskan manusia begitu saja, itu artinya Allah sudah kehilangan keadilan. Tapi kalau menghukum manusia begitu saja, Allah sudah kehilangan kasih. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa berjalan? Itu hanya bisa berjalan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Maka poin kita yang ketiga adalah pengampunan melalui Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan di sini, Allah memberi pengampunan hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tanpa Yesus orang tidak bisa berjumpa dengan Allah, orang tidak bisa berdamai dengan Allah. Di dalam Roma pasal 5 dikatakan, kamu seteru musuh Allah. Tapi hanya melalui Yesus kamu diperdamaikan dengan Allah. Dan tanpa Yesus kamu tidak akan berdamai dengan Allah. Artinya kamu tetap adalah musuh Allah yang harus dihukum di dalam neraka. Karena itu saudara, jangan percaya bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Tidak pernah ada keselamatan di luar Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tanpa Yesus tidak ada orang yang bisa masuk surga. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya mereka bisa diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 12, hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Tidak ada di luar anak. Hanya ada dalam Yesus. Tanpa Yesus kamu sedang jalan menuju ke dalam neraka, ke tempat penghukuman yang tidak ada henti-hentinya. Saudara-saudara sekalian, karena itu tanpa Yesus kita tidak bisa bikin apa-apa. Ingat, Yesus telah datang ke dalam dunia, dia menderita, dia disiksa, dia dianiaya oleh karena dosa-dosa kita. Maka dia mati di kayu salib dan dia berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Apa yang selesai? Seluruh hutang dosa kepada Allah telah ditebus dan dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus sendiri satu-satunya penebus, satu-satunya juru selamat. Dan di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di seluruh kolam langit ini tidak ada juru selamat. Di dalam agama apapun, di dalam apapun tidak ada. Hanya di dalam Yesus. Saudara sudah jadi orang Kristen, tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, tetap saudara bukan pengikut atau orang percaya. Karena itu agamamu tidak pernah menyelamatkan. Imanmu yang menyelamatkanmu. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau Yesus adalah satu-satunya jalan pendamai, dia satu-satunya penebus bagi kita. Yang terakhir, apa tanggapan kita? Kita orang berdosa, kita harus masuk neraka. Tapi Yesus Kristus telah datang mati bagi dosa manusia. Sehingga yang percaya kepadanya beroleh hidup.
maka tanggapan kita seharusnya adalah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kalau tidak, kita akan tanggung hukuman kita sendiri. Melalui iman atau percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Roma pasal 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18. Barang siapa percaya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah. Saudara-saudara sekalian, kamu percaya Yesus, kamu tidak dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung hukuman itu bagimu. Tetapi kalau kamu tidak percaya, ingat, kamu akan menanggung hukumanmu di dalam neraka sekali selama-lamanya. Tidak ada istirahat di sana. Saudara-saudara sekalian, saya percaya tidak ada yang rindu mau ke neraka. Tapi, sudahkah saudara percaya kepada Kristus? Sudahkah saudara beriman kepada Yesus? Atau saudara sudah sekian lama jadi orang Kristen? Sudah dari bayi nenek sudah jadi orang Kristen? Saudara-saudara sekalian, ingat, iman orang tuamu tidak pernah menyelamatkanmu. Iman orang-orang di sekitarmu tidak pernah menyelamatkanmu. Imanmu sendiri yang menyelamatkan. Saudara-saudara sekalian, karena itu Yesus telah mati bagi kita. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan mengaruniakan engkau hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, tanpa Yesus kita tidak bisa pergi ke surga. Tanpa Yesus kita tidak akan menemukan hidup yang kekal. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 27, 28, 29. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sebab apa? Tuhan yang memegang, menjaga domba-domba itu. Gembalanya adalah Yesus sendiri. Kita tidak mungkin tersesat, karena gembala itu adalah Allah dan pencipta kita. Saudara-saudara sekalian, karena itu tinggal tanggapan atau respon dari saudara. Kalau saudara mau percaya, saudara punya hidup yang kekal. Kalau saudara tidak mau percaya, saudara pasti akan masuk neraka. Mengerti semua? Kalau sudah mengerti, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat untuk menyanyikan firman Tuhan nomor 33. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Bisa MC bantu menyanyi ke sini kita semua. Kidung Jemaat nomor 33. Mungkin saudara malam hari ini ada merasa bahwa saudara orang berdosa yang harus dihukum. Tapi saudara pada malam hari ini merasa dipanggil oleh Tuhan. Silakan buka hati saudara, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Buka hatimu, nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh dan terima Dia sebagai Juru Selamat saudara. Supaya
Pada malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk lawatan firman. Dan jika Tuhan melihat bahwa ada hati yang terbuka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, merasa hatinya diketuk oleh Engkau, biarlah Tuhan menolong dia supaya dia membuka hatinya untuk menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi, agar dia boleh mendapat pengampunan dosa dan mendapat hidup yang kekal. Tuhan, biarlah saudara-saudara di tempat ini boleh diberkati, dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur untuk perjumpaan yang baik ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan melalui pekerjaan kehendak Tuhan. Kami boleh berjumpa dan belajar firman pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh berdiam dengan segala kekayaannya dan terus berbicara dalam hati kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk Ibu Junita yang telah melahirkan pada tanggal 8 Mei. Tuhan memberkati, biarlah buah hati yang diberikan oleh Tuhan, biarlah mereka boleh mendidik, merawatnya dari kecil sampai besar. Dan mari Tuhan memberkati agar pemulihan boleh terus berjalan, ya Tuhan. Tuhan yang baik dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan memberkati mereka bersama suami, istri, dan anak-anak mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami juga pada malam hari ini berdoa untuk ada anak Tuhan yang ada dalam keadaan sakit panas tinggi. Mari Tuhan menjamah, mari Tuhan menyembuhkan anakmu yang sedang sakit ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu boleh menjamah seperti zaman dahulu. Engkau dengan sepatah kata, Engkau bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan itu mustahil bagi manusia, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Juga kami berdoa untuk Saudara Yuri yang sedang sakit juga. Mari Tuhan memberkati, mari Tuhan menolong supaya anakmu cepat sembuh dari sakit yang dialami. Mari Tuhan menjamah, memberkati obat-obat yang diminum agar dia boleh cepat kembali pulih dan sembuh, dan biarlah dia boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang ada pada malam hari ini. Tuhan berkati kami. Kami tidak saling kenal satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa kami bersaudara di dalam Yesus Tuhan kami. Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan ini. Mari Tuhan memberkati bersaudara-bersaudara di tempat ini. Mereka bekerja, mari Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka berusaha, mari Tuhan memberkati usaha mereka. Mari Tuhan membawa mereka, memberi rezeki, berkat selalu bagi mereka ya Tuhan. Mari Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka. Mari Tuhan memberikan juga ketekunan di dalam mengikut Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati supaya kami tetap setia, tetap sungguh-sungguh dalam melayani Engkau di waktu yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Berkati persekutuan di tempat ini dan seluruh pelayanan yang ada. Bapak Ketua persekutuan di tempat ini, mari Tuhan memberkati, berikan hikmat dan juga pengertian yang baik. Mari Tuhan memberkati supaya boleh melakukan pelayanan-pelayanan menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau ya Tuhan. Mari Tuhan menolong supaya persekutuan ini bangkit terus dan terus menjadi berkat untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan memberkati mama di tempat ini. Mari Tuhan memberkati. Mari Tuhan menyertai selalu agar pelayanan persekutuan ini boleh menjangkau orang-orang sampai di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau ya Tuhan. Mari Tuhan pakai semua hamba Tuhan di tempat ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan, mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di dalam dosa menyerah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan memberkati semua pelayanan persekutuan ini agar benar-benar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.